Kembali lagi di Metro Pagi, dan memang Metro Pagi ini senantiasa mencoba untuk membangkitkan ini ya, semangat pagi tentunya ya untuk mulai hari ya. Dengan inspirasi-inspirasi yang tentunya akan membuat Anda menjadi berenergi ya. Seperti yang satu ini, di mana meraih sukses di usia dewasa itu bukanlah hal yang luar biasa. Namun menjadi orang sukses di usia muda tentu bukan hal yang biasa. Orang muda yang juga meraih kesuksesan di usia belia adalah Putu Putrayasa. Ia berhasil meraih rekor muri karena mendirikan perguruan tinggi di usia 26 tahun. Putu adalah pembelajar otodidak sejati. Sejumlah profesi telah ia geluti sejak usia belasan tahun. Selain menjadi praktisi sales marketing, bisnis coach, motivator, penulis buku, Putu juga seorang entrepreneur. Pada usia 25 tahun, Putu mendirikan sekaligus memimpin belasan usaha komputer retail. Bukunya yang berjudul Kaya dan Bahagia Modal Ngobrol langsung habis setelah dicetak. Putu pun kini tengah menyiapkan buku berikutnya. Tim Liputan Metro TV. Juga ada Putu Putrayasa di sini, peraih rekor muri karena mendirikan perguruan tinggi di usia 26 tahun, mendirikan perguruan tinggi termuda, tapi lucunya malah belum meraih S1. Nah, menarik kan? Menarik kan? Jadi kita akan ngobrol sama mereka. Ini selamat pagi dulu untuk Mas Putu dan juga Mary sudah ada di sini. Selamat pagi pemirsa semua. Selamat pagi pemirsa semua. Biasa. Nah, sekarang ini yang juga luar biasa adalah Putu Putrayasa. Jadi pendiri perguruan tinggi tapi nggak lulus S1. Jadi ceritanya gimana nih? Gimana ceritanya nih? Oke, saya cerita sedikit gimana saya dulu sebenarnya adalah orang yang memulai kepingin bikin sekolahan karena saya tidak bisa sekolah. Jadi saya bangga dengan orang tua saya, tapi pada saat itu orang tua saya memang kesulitan biaya untuk menyekolahkan saya. Akhirnya tamat SMP saya putus sekolah. Saya mulai kemudian sekolah SMA karena diberikan kemurahan hati oleh pemilik sekolah. Terus kemudian saya mulai sekolah dan saya berpikir, saya katakan kepada ayah saya, Pak, yang punya sekolahan ini kok bagus ya, dia bisa berikan banyak beasiswa, berikan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, dan bisa beriin beasiswa ke saya gitu. Saya kepingin dong punya sekolah. Nah, luar biasanya ayah saya, walaupun waktu itu kami kondisi ekonominya morat-marit, tetapi tetap memberikan anaknya untuk bermimpi dan mengatakan udah bermimpi aja gitu, gak apa-apa gitu. Itu 17 Juli 1993 saya berkata begitu, dan ini impian ini terus kemudian saya saya rawat, saya terus berjuang mengingat, memvisualisasikan apa yang saya impikan. Saya mengajar, membayangkan seolah-olah saya sudah punya sekolahan, dan setelah saya mengajar di kelas 1 itu, mengajar anak-anak kelas 3, persiapan ujian, kakak kelas. Kemudian saya di kampus juga ngebayangin, saya mulai usaha pertama saya dulu laundry pakaian gitu ya, laundry pakaian. Itu saya ngebayangin ini adalah untuk perjuangan saya mendirikan sekolah. Akhirnya 9 tahun kemudian, tanpa saya sadarin, ada keajaiban yang muncul. 17 Juli 2002 kampus saya diresmikan. Tidak dipilih angkanya, tetapi kemudian 17 Juli 2002 didirikan. Jadi 9 tahun yang lalu ya, udah 9 tahun yang lalu. Jadi bermula dari karena putus sekolah. Oh ya, saya 1 tahun putus sekolah. Jadi tamat SMP saya nggak sekolah kayak ini. Hubungannya dengan apa tadi, tidak tamat sarjana. Saya waktu itu berada pada dilema memilih. Saya waktu itu sudah pindah 2 perguruan tinggi. Saya pindah perguruan tinggi, saya pindah kuliah itu sederhana. Saya ingin tahu gimana cara orang lolos perguruan tinggi. Sampai hari ini saya sudah pindah-pindah ke 5 perguruan tinggi. Jadi pindah-pindah perguruan tinggi bukan untuk mata pelajaran yang enggak ya, justru manajemen perguruan tinggi. Dan bukan karena tanpa prestasi ya, karena juga meraih prestasi sebagai satu siswa teladan ya, siswa teladan nasional tahun 95. Betul. Jadi bukan karena tanpa prestasi juga pindah-pindah perguruan tinggi. Kan banyak tuh yang pindah-pindah perguruan tinggi gara-gara di DO. Justru karena tidak ada prestasi gitu, pindah-pindah karena mungkin mereka juga butuh motivasi untuk pagi ini. Nah, kalau orang muda ini kan pasti sebenarnya bisa dibilang sama lah dengan kalian. Muda, punya tenaga, ingin sukses. Ini udah pasti semua orang punya ini. Nah, menurut masing-masing deh, apa yang membedakan kok kalian bisa, orang nggak bisa? Mungkin ada momen kah atau ada upaya khusus kah? Kalau Mas Putu apa? Kalau saya, banyak orang tidak menyadari bahwa di dalam diri setiap orang sudah dilekatkan satu komputer yang paling canggih di dunia, yang terdiri atas lebih dari 15 miliar sel otak.
yang bisa difungsikan untuk membuat dia sukses. Ketika orang kecewa, banyak mengatakan kekecewaan itu seperti bencana. Ternyata padahal kekecewaan itu adalah motivator terbesar di dalam diri manusia. Jadi kalau saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa motivator itu ada di luar. Motivator itu yang paling banyak justru ada di dalam. Jadi setiap orang memiliki kans untuk sukses, potensi untuk sukses, punya harta karun di dalam dirinya, tapi tidak semua orang bisa memberdayakannya. Ketika dia dapat suatu kekecewaan, suatu bencana, suatu musibah, maka dia melihatnya hanya satu sisi, padahal di balik setiap musibah pasti ada hikmah. Saya melihat hal-hal semacam itu yang tidak semua orang mau sekarang kalau melihat kejadian buruk, misalnya dia langsung sekarang gampang memaki, gampang mencerca segala macam, padahal di balik semua itu ada hal-hal baik. Ada hal-hal baik, itu dia angle berpikir positif, itu dia kuncinya. Nah, kita akan kembali lagi dengan inspirasi lain di obrolan Metro Pagi saat lagi. Masih bisa menghubungi kita juga 021 558 3022. Pemirsa Metro Muda mau mulai usaha ini bagaimana menghadapi distraction. Ketika masih muda kan banyak distractionnya, dari mulai patah hati atau apapun juga. Seperti itu, bagaimana tuh caranya? Bisa membantu. Gimana? Oke, tadi mulai dari Bu Sugiyarti, saya urut aja ya. Bu Sugiyarti di Bogor. Kalau Anda merasa tidak ada modal, itu sama dengan yang saya rasakan dulu. Dan saya akhirnya berpikir sepanjang hidup saya meneliti apa sih yang bisa menyebabkan orang orang jadi sukses ketika dia tidak punya modal, bahkan ternyata sederhana saja, nggak perlu takut. Modal itu bukan hanya uang kok, modal ngobrol aja bisa. Nanti saya sampaikan di buku saya bahwa modal ngobrol yang pertama adalah ngobrol dengan pikiran kita sendiri. Kita berbicara kurang lebih 60.000 kali dengan diri kita sendiri setiap harinya, self talk. Nah, itu berdayakan, ngobrollah yang positif. Bertanyalah tentang akan kemana hidup saya, bukan apa yang sudah saya lalui. Jadi akan kemana, berpikirlah kreatif di situ. Yang pertama. Jadi baca saja Kaya dan Bahagia Modal Ngobrol. Kebetulan nanti Gramedia akan segera cetak ulang. Sebelum bulan Mei mudah-mudahan sudah muncul, ada 3 buku nanti. Kaya dan Bahagia Modal Ngobrol, desain ulang juga dicetak ulang. Terus kemudian Keajaiban Energi Cinta. Nanti bagaimana menggunakan kekuatan energi cinta ini menjawab yang Tika. Jadi cinta, kita paling gampang kecewa karena cinta, tetapi cinta itu ternyata memiliki satu keajaiban. Jadi menjawab juga pertanyaan Ken, bagaimana caranya ketika dari usia muda kita bisa punya visi. Saya terus terang waktu SMP pernah pacaran cinta-cinta monyet gitu ya. Kemudian si orang tuanya bilang begini, kalau si Putu sampai nikahin si Ek gitu ya, saya nggak sebut nama, nanti pasti dia akan pulang ke rumah masing-masing. Maksudnya apa? Si Ek itu pulang ke rumahnya cari makan sendiri, saya ke rumah orang tua saya cari makan sendiri. Artinya apa? Saya diremehkan bahwa saya tidak, badan saya dulu kerempeng, kurus, lemes gitu ya pokoknya. Sekarang lumayan gitu ya. Jadi dia bilang seperti itu saya pendam dalam hati sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini saya ingin bikin dia menyesal gitu ya. Oke, jadi artinya itu saya pendam dan saya jadikan bahwa saya akan tunjukkan bahwa bukan hanya bisa kasih makan 1 orang istri, tapi saya juga bisa kasih makan bukan 2 orang istri atau 3 orang istri, tapi saya bisa kasih makan banyak orang gitu. Ya kan? Saya mau 2-3 orang istri. Oke. Kemudian tadi ada bagaimana caranya ketika kita kecewa. Setiap bangun pagi. Untuk yang itu kita jawab setelah pariwara berikut ini agar ditunggu oleh pemirsa semua ya. Langsung saja, tadi sempat terpotong dari Mas Putu, silahkan lanjutkan apa yang ingin disampaikan. Oke, setiap orang memiliki kekecewaan, setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Bagaimana caranya kita bisa melihat satu hukum semesta yang bernama hukum polaritas, bahwa di setiap negatif pasti ada positif, ada hitam pasti ada putih, ada kekecewaan pasti ada hikmah di baliknya. Oke, saya memiliki satu program namanya Jurnal Syukur di Twitter ya. Jadi cari Putu Putrayasa, search Putu Putrayasa di Twitter. Saya ingatkan untuk bersyukur dari pagi hari, terus kemudian siang hari sama malam hari. Itu menaikkan energi kita, karena kalau energi kita negatif, misalnya netral itu 10 pangkat 250, di bawah itu negatif, sehingga kalau kita berpikir, bercita-cita, nanti banyakkan negatif yang kita tarik. Kalau kira-kira bikin keputusan bisnis gampang ruginya daripada untungnya. Itu saya sudah ngalamin ketika utang saya 3,6 miliar, energi saya 10 pangkat 20 sampai dengan 10 pangkat 100 waktu itu. Kemudian ketika kita bersyukur, kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, naik energi kita dari netral bahkan naik ke 10 pangkat 350, naik ke level cinta menjadi cinta tak bersyarat, cintai semua ciptaan Tuhan sampai 10 pangkat 500. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, seperti saya ngobrol sama Mary, kayaknya suatu ketika
kemudian kita akan satu panggung, 2 hari kemudian keajaiban terjadi. Law of attraction. Iya, law of attraction, hukum tarik menarik bekerja. Nah, saya ingin tanya ini sepertinya kalau dilihat kasus-kasus kita juga lihat cerita sukses orang itu banyak yang justru dari dendam, sakit hati, keterpurukan. Justru pada saat dia lagi parah-parahnya ini bisa memutarbalikkan menjadi pemicu. Itu benar nggak? Kalau Mas Putu juga mengalami frustrasi, utang segala macam, bagaimana memutarbalikkan bukannya makin terpuruk, malah ini jadi tenaga buat Anda? Selalu lihat alam semesta bekerja sempurna, bahwa ada saat positif, ada negatif, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Selalu seperti itu, ambil hikmah dari setiap kejadian dan jangan terfokus, jangan terlalu tersedot energinya oleh memikirkan hal-hal yang sudah masa lalu, segera beranjak ke masa depan. Bangun pagi langsung bersyukur, terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bernafas, hari ini saya masih bisa membuka mata, hari ini saya masih ada keluarga, saya masih bisa dan lain sebagainya. Ini sungguh luar biasa, memberikan energi positif sehingga sepanjang hari kita bisa memiliki energi untuk sukses. Saya akan roadshow di 16 kota. Ya, saya akan roadshow di 16 kota. Pastikan Anda hadir, datang untuk mendapatkan newlifedesigning.com. Silakan. Baik, ya terima kasih untuk Mary dan Mas Putu. Setiap orang pasti punya titik-titik terendah dalam hidupnya, tapi ciptakanlah kesempatan karena kesempatan itu pasti ada kalau Anda berusaha untuk menciptakannya.